Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tepi Muhammad Romdoni dari MN20J, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis kuliner makanan mie ayam 919. Nah, yang ke satu itu adalah pendahuluan. Usaha kuliner seperti membuat dan menjual masakan serta makanan yang sedang bertumbuh dan berkembang di masyarakat luas. Berbagai ragam makanan yang unik, kehadiran wisata kuliner, dan tren kuliner yang menjadi gaya hidup masyarakat menjadi tanda bahwa bisnis kuliner akan berkembang pesat dengan meningkatkan jumlah pelaku bisnis. Nah, dari mie ayam sendiri adalah salah satu makanan favorit yang sangat digemari oleh semua kalangan, baik anak-anak sampai dewasa. Mulai dari cara pembuatan yang praktis, mie ayam ini penyajiannya juga sekarang dapat dijumpai di pasar, dan di pasar itu lebih berkreatif. Pada kegiatan PKM kali ini, kami membuat salah satu variasi dari penyajian mie ayam dengan memberikan sensasi rasa pedas yang juga menjadi keragaman konsumen. Terus selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama itu analisis pasar dan peluang pasar. Nah, dari analisis pasar dan peluang pasar tersebut, kalau menurut Kasir, ada beberapa cara dalam penelitian pasar, yaitu satu, melakukan survei langsung ke lapangan, dan kedua adalah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memegang peran penting dalam suatu pasar. Nah, yang ketiga, memberikan kuesioner pada calon konsumen yang mengetahui permintaan dan kebutuhan konsumen. Nah, dan yang keempat, melakukan pemasangan iklan dari produk yang ditawarkan seakan barang sudah ada. Nah, yang kedua itu analisis aspek legal. Dari aspek legal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 1B tentang wajib daftar perusahaan, tetap dan terus-menerus didirikan bekerja kedudukan di wilayah negara Indonesia. Nah, dari aspek legal tersebut, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, perusahaan dapat mengajukan pemohon pembitaan di pelayanan terpadu satu pintu dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, yang ketiga adalah aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah, apakah jika usaha dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial berbagai pihak atau sebaiknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial perlu dipertimbangkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori aspek teknis. Menurut Soeharto, tujuan dari perkajian aspek teknis studi kelayakan bisnis adalah yang kesatu adalah pada awal tahap bertujuan untuk memuaskan perencanaan yang dibuat dalam batasan yang dari segi teknis. Kedua itu, kemudian hasil dari aspek teknis digunakan untuk pertimbangan pada aspek-aspek yang lainnya. Yang ketiga itu, aspek teknis yang sudah sampai di tahap kegiatan desain engineering terinci akan menghasilkan centang biru terhadap proyek. Nah, yang selanjutnya itu adalah analisis dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar yang penting suatu usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Dan selanjutnya adalah teori aspek finansial. Nah, dari analisis teori finansial itu adalah terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu satu, analisis cost, yang kedua adalah benefit cost ratio,
dan ketiga itu payback period, dan keempat itu net present value, kelima itu probabilitas indeks, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu metodologi. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam metode penelitian deskriptif analisis yang merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagai adanya kemudian melalui berbagai analisis tersebut beberapa kesimpulan. Nah, dari mie ayam 1919 itu data yang digunakan adalah satu data primer, kedua data sekunder. Nah, dari contohnya itu primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, dari primer tersebut adalah seperti mie. Nah, yang kedua itu sekunder. Kalau sekunder itu pendamping kayak ayam. Terus kalau dari segi alat-alat itu gerobak. Nah, selanjutnya itu adalah pembahasan peluang usaha mie ayam 919. Peluang usaha mie ayam sangat menggiurkan untuk dijalani karena keuntungan yang bisa diperoleh juga lumayan, sebab mie ayam ini dibuat dari bahan-bahan yang menjangkau serta mudah didapatkan. Selain itu, banyak yang menyukai sajian dari mie ayam tersebut. Dari segi pasar dan pemasaran mie ayam adalah pasar dan pemasaran mie ayam sebenarnya itu mengajikan potensi pasar, peluang pasar dan produk yang diluncurkan untuk di masa datang serta market share yang dapat diserap oleh bisnis tersebut di keseluruhan pasar potensial. Sedangkan kajian aspek pemasaran berkaitan dengan bagaimana penerapan strategi. Nah, dari strategi tersebut adalah berpotensi dan peluang pasar yang ada secara luas untuk memasarkan mie ayam 919 tersebut. Nah, kalau secara teknis usaha mie ayam 919 itu adalah memenuhi syarat seperti aspek legal dan aspek pasar, aspek teknis dan aspek-aspek yang lainnya sudah dipenuhi oleh mie ayam 919 tersebut. Kalau kesimpulan dari pembahasan tersebut, kesimpulannya adalah segmen pasarnya terhadap mie ayam 919 menggambarkan bahwa produk kami dapat diterima oleh masyarakat. Mie ayam 919 dapat dijangkau oleh masyarakat baik lokasi produksi ini dipasarkan maupun harga yang ditawarkan. Pilihan terhadap mie ayam 919 ini umumnya berbagai makanan ringan sekaligus khusus bagi mereka yang aktivitas sehari-hari lebih banyak di luar rumah sehingga sangat mempengaruhi mereka untuk membeli mie ayam tersebut. Terus mie ayam 919 itu akan dipasarkan pasar-pasar modern atau mie ayam di pinggir-pinggir jalan. Selain itu, pendapatan masyarakat perkotaan yang cenderung cukup tinggi juga ikut menentukan pola konsumen merelakan termasuk keputusan dalam pembelian. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.